Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go bro, let's go. Striker Thailand ini tak belajar dari pengalaman, joget-joget pas cetak gol, di akhir kalah mulu lawan Indonesia. Ya, hal tersebutlah yang dialami oleh striker Thailand U23 Yotthakon Burapha. Kemarin Yotthakon selebrasi pacu jalur usai cetak gol ke gawang Indonesia. Namun di akhir laga dirinya justru jadi biang kekalahan Thailand karena penaltinya tak masuk ke gawang Indonesia. Aksi serupa pernah dilakukannya di final SEA Games 2023 lalu. Dirinya mencetak gol untuk menyamakan kedudukan 2-2 lawan Indonesia. Seperti yang sudah diketahui, Thailand akhirnya kalah 5-2. Kala itu selebrasi ular patoknya lawan Malaysia begitu viral. Arhan dan Marcelino sempat membalas aksi gaya El Patok Yotthakon. Total 3 kali lawan Indonesia dia tak pernah menang. Satu laga lainnya saat Indonesia mengkandaskan Thailand 3-1 di semifinal Piala AFF U23 2023. Makanya datang ke Indonesia itu jangan macam-macam ya kan. Jangan buat yang aneh-aneh karena lebih keramat Indonesia daripada Thailand. Itu yang harus kalian pahami. Tapi ya selamatlah untuk Thailand sudah gugur di babak semifinal. Mereka harus cari juara 3 dan juara 4 itu. Tidak ada juara 4 sih, juara 3. Nanti mereka akan lawan Filipina. Tapi saya yakin sih Thailand bisa menang lawan Filipina itu. Dan kita akan kasih hancur Vietnam. Yakin saya. Indonesia melaju ke final meski harus lalui permainan dramatis lawan Thailand. Tampil menekan sejak awal, Indonesia kesusahan menembus pertahanan Thailand. Sampai-sampai penguasaan bola unggul 71%. Justru Indonesia kebobolan usai Dion melakukan blunder yang dimanfaatkan oleh Thailand di menit ke-60. Vandenberg pun memasukkan para pemain jangkung guna membongkar pertahanan Thailand dengan duel udara. Hasilnya Ravens bisa cetak gol penyeimbang 6 menit jelang waktu normal. Laga dilanjut ke babak extra time, namun kedua tim sama-sama tak cetak gol. Akhirnya laga dilanjutkan ke adu penalti. Adu penalti berlangsung alot hingga pada penendang ke-8. Ardiansa berhasil menepis penendang Thailand. Dan di lain sisi, Buffon mampu memaksimalkan penaltinya untuk membuat Indonesia menang 7-6 dan melaju ke final. Thailand ini tahu Raven ini striker yang luar biasa, punya ketajaman, punya kecepatan walaupun tidak cepat-cepat amat ya. Makanya dia dikancing habis-habisan, di marking habis-habisan. Nah, kita sudah buntu nih, tidak bisa cetak gol. Kerennya si Gerald Vandenberg ini dia punya plan B lah. Dia kasih masuk pemain-pemain yang postur tingginya itu lebih bagus, lebih tinggi daripada pemain-pemain Thailand. Nah di situ dia masukkan Ferrari, kemudian Schienemann, ya kan, supaya duel udara. Akhirnya formasinya itu diganti jadi 4-2-4. Hasilnya terbukti kan, Raven lepas, tidak ada yang kawal. Sibuk kawal yang lain, Raven lepas, akhirnya bisa cetak gol. Itulah kehebatannya dia itu. Dan kita sampai ke final, keren itu. Pengamat olahraga Malaysia, Datuk DR Pekan Ramli, meminta Federasi Sepak Bola Malaysia FAM tegas menyikapi insiden bendera Malaysia terbalik saat laga Timnas Indonesia U23 versus Malaysia U23. Tingkah laku supporter, ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Dalam kejadian ini, memang kita tidak bisa mengendalikannya karena terjadi di stadion di Indonesia. Jadi, pengawasan seharusnya dilakukan oleh pihak Indonesia, kata Pekan Ramli. Kita juga tidak bisa menyalahkan PSSI 100%. Di stadion kita pun pernah terjadi berbagai hal, termasuk bendera Malaysia yang dipasang terbalik. Jadi, kita juga punya kekurangan dalam hal pengawasan. Makanya penutupan manis buat pecinta. Makanya jangan terlalu baper, iya kan? Karena menurut saya ini bukan hal yang ya terlalu perlu dibesar-besarkan lah, wajar lah itu. Mungkin saja dia tidak sengaja terlalu senang, euforia ya kan, timnas Indonesia kalau dapat hasil imbang lawan Malaysia nanti lolos ke semifinal, iya kan? Jadi ya menurut saya biasa-biasa saja. Tapi kan mereka sudah buru-buru mau lapor itu. Aduh, nanti tambah malu mereka sebenarnya. Itu bukan kita yang malu, sebenarnya mereka yang malu nanti. Itu baper sekali. Gini guys, usai gagal di perhelatan AFF U23, timnas Harimau Malaya dilabeli buruk oleh salah satu media ternama di negaranya. Media ini mengatakan bahwa Harimau Malaya adalah harimau ompong karena tidak berhasil mencatatkan hal yang positif dalam perhelatan kompetisi AFF U23 ini. Harimau ompong, ompong tuh media asal negara lu sendiri aja ngasih tahu timnas lu tuh dikasih label harimau ompong. Bukan gua lo ya, media lu ompong.
Ya media mereka saja bilang mereka harimau ompong, apalagi kita kan yang musuh bebuyutan sering troll mereka, pasti kita akan kasih label yang sama bahwa mereka itu harimau ompong gitu kan. Tapi mereka marah-marah itu, mereka bilang kita Indodes lah, kita menang karena keberuntungan lah, lawan Malaysia tak mampu menang. Bagaimana kita nak menang lawan kalian? Kalian pun kan bermain bertahan. 11 pemain kalian tuh ada di daerah pertahanan kalian sendiri. Bagaimana kita membobol gawang kalian? Kalau jago itu kan bermain itu menyerang, jual beli serangan. Ini kan pertandingannya membosankan itu. Justru yang lebih aneh itu kalian butuh poin, butuh gol, tapi justru main bertahan. Kenapa? Mereka tuh lebih memilih, ya kan, lebih baik menahan imbang Indonesia, atau dengan kata lain tidak kalah memalukan dari Indonesia, ya kan, daripada lolos ke semifinal gitu. Lebih baik tidak lolos ke semifinal, ya kan, daripada kalah memalukan dari timnas Indonesia. Kocak memang itu negara satu itu. Timnas Malaysia dikabarkan ditolak 3 negara Timur Tengah dalam rencana uji coba September mendatang. Makanya jangan terlalu buat ulah, ya kan. Orang sudah undang kau bermain di Piala KAFA, malah kau buat ulah di sana. Dengan seenak jidatnya itu dia mengundurkan diri itu. Sekarang kan ditolak, mampus. 2 diantaranya Arab Saudi dan Irak batal tampil dalam turnamen KAFA Nations Cup 2025, membuat Asosiasi Sepak Bola Malaysia mencari alternatif untuk FIFA Matchday September. Dikutip dari Stadium Astro, FAM mulai menjajaki sejumlah federasi agar beruji coba dengan Malaysia sebagai persiapan kualifikasi Piala Asia 2027 pada Oktober. FAM dilaporkan mengirimkan undangan ke Arab Saudi, Oman, dan Irak untuk pertandingan persahabatan di Kuala Lumpur September nanti. Namun keinginan Harimau Malaya menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat masih menemukan jalan buntu. Bagaimana tidak ketemu jalan buntu? Sebenarnya mereka tuh bagus sih bermain di Piala KAFA, walaupun secara hitung-hitungan poin FIFA tidak terlalu besar karena itu tidak masuk ke dalam kalender FIFA. Dan menurut dari mereka, dari pihak AFAM, itu kan bertabrakan dengan jadwalnya FIFA Matchday nanti Agustus sama September. Nah mereka tuh buat ulah di sana, ya kan. Bahkan pusing itu penyelenggara Piala KAFA itu mau tambah siapa, mau kasih kurang siapa. Gara-gara mereka mengundurkan diri. Nah setelah mereka mengundurkan diri, mereka minta negara-negara dari Timur Tengah untuk bermain dengan mereka. Aneh tidak mereka ini? Aneh lah, lucu. Kau sudah buat orang lain terluka, ya kan, buat orang lain menyesal. Sekarang ajak lagi mereka punya serumpun dari sana untuk bertanding. Kan begitu, kocak memang nih kita punya tetangga ini. Aduh, bagaimana mereka ini. Jelang laga Timnas Indonesia versus Thailand, pelatih Thailand ini memuji Timnas Indonesia. Kami sudah bersiap melawan Indonesia di semifinal. Kami tahu saat ini mereka adalah salah satu tim terbaik di ASEAN. Tim Fakta terbaik nggak kami tuh? bertemu tim bagus adalah bukti jika kami ingin kembali menuju nomor 1 di ASEAN. Sekelas Thailand aja memuji Timnas Indonesia ya guys. Tapi kok ada ya Timnas yang tidak mau mengakui Indonesia, padahal sudah dipulangin Timnas Indonesia. Tapi kan Bang, Indonesia tidak pernah menang melawan mereka. Memang Indonesia kemarin tidak menang, tapi Indonesia lah yang menyingkirkan timnas mereka. Intinya timnas Indonesia tidak bisa mencetak gol, titik. Pokoknya bukan Indonesia yang menyingkirkan timnas kami. Kita ada peningkatan. Jadi itulah mereka punya alasan terlalu banyak. Nah sekarang mereka angkat isu lagi soal bendera terbalik itu. Angkatlah. Malaysia ditolak 3 negara gara-gara nolak timnas. Mereka lagi nyari lawan yang sepadan buat FIFA Matchday September, tapi nggak ada yang mau. Arab Saudi, Irak, dan Oman semua nolak undangan dari FAM. Padahal mereka niat banget pengen lawan tim-tim kuat demi persiapan ke kualifikasi Piala Asia 2027. Tapi apa daya, semua negara udah punya agenda masing-masing. Nonton pertandingan timnas Indonesia, tap link di bio gua. Padahal sebelumnya Malaysia udah batalin ikut KAFA Nation Cup dan sempat nolak permintaan Indonesia buat uji coba bareng. Alasannya gara-gara nggak masuk kalender FIFA katanya. Lo setuju nggak sih kalau ini jadi karma buat Malaysia? Coba drop pendapat. Pertama, mereka sudah tolak timnas Indonesia dengan alasan peringkat FIFA. Oke, kemudian mereka diundang oleh penyelenggara KAFA Nations Cup, mereka sudah ikut resmi, netizennya heboh ya kan. Kemudian mereka menolak dengan alasan tidak masuk kalender FIFA dan ada bertabrakan dengan jadwal FIFA Matchday ya kan. Nah sebenarnya mereka yang takut kalah dari Indonesia. Oke, itu yang pertama. Ketiga. Nah
Setelah mereka menolak timnas Indonesia, ya mereka ikut Piala KAFA. Piala KAFA pun mereka mengundurkan diri. Nah sekarang mereka kan ditolak juga kan sama negara-negara dari Timur Tengah untuk uji coba dengan mereka. Nah sekarang mereka punya fans itu minta supaya FAM menghubungi PSSI supaya pertandingan antara Indonesia dan Malaysia nanti di FIFA Matchday itu benar-benar terlaksana. Enak saja mereka ini. Sudah buat PHP ya kan, seenak jidat mereka. Sekarang mau datang juga seenak mereka. Kocak memang mereka ini. Pantaslah mereka disebut negara PBB itu. Dulu waktu dapat undangan KAFA Nations Cup, fans Malaysia sempat sombong bergaya bak tamu kehormatan. Bahkan ada yang nyeletuk, mana boleh ikut, harus dapat izin dulu dari tim yang lolos babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Entah bangga, entah halu. Tapi baru juga semangat nyinyir, timnya malah cabut. Plot twist ala harimau, mundur teratur, terus langsung bikin turnamen sendiri. Ialah Merdeka. Piala Merdeka enggak demi kejar peringkat FIFA. Malaysia udah seneng di posisi 2, tapi tiba-tiba disalip Filipina. Gimana bisa? Awalnya banyak yang kira Malaysia jadi runner-up grup A karena unggul selisih gol dari Filipina. Tapi ternyata AFF pakai aturan head-to-head duluan. Dan karena Filipina menang atas Malaysia 2-0, mereka yang naik ke posisi 2. Artinya, Filipina tinggal hadapi Brunei di laga terakhir. Peluang besar untuk amankan tiket semifinal. Sementara Malaysia harus kalahkan Indonesia di laga terakhir. Dan lucunya mereka harus setidaknya dapat 3 gol dari Indonesia ya. Tapi mereka main bertahan. Itulah kelucuan dari negara tetangga kita. Butuh kemenangan, main bertahan. Gimana itu? Gerald Vandenberg emosi, bongkar 2 biang kerok gagalnya Garuda Muda sikat Malaysia. Jens Schreven kena semprot. Pelatih timnas U23 Gerald Vandenberg akhirnya angkat suara soal mandulnya Garuda Muda saat ditahan 0-0 oleh Malaysia. Dalam konferensi pers usai laga, coach asal Belanda itu belak-belakan bilang kalau absennya Arkan Fikri bikin lini tengah Indonesia kayak kehilangan otak. Gelandang Arema FC itu nggak bisa main karena cedera dan dampaknya langsung kerasa banget. Build up serangan jadi macet, nggak ada yang bisa nembus pertahanan rapat Malaysia. Nonton pertandingan timnas Indonesia, klik link di bio. Nggak cuma itu, Vandenberg juga nyindir penampilan lini depan yang tumpul, terutama Jens Schreven yang biasanya gacor malah hilang arah. Padahal sebelumnya si Raven sempat bikin double hat-trick lawan Brunei, tapi lawan Malaysia zong abis. Vandenberg bilang finishing timnya jauh dari kata klinis. Untungnya hasil imbang ini masih cukup buat Indonesia lolos ke semifinal. Tapi kalau tumpulnya nggak dibenerin bisa jadi masalah serius di babak gugur nanti. Ya itulah teman-teman, akhirnya kita sampai ke final dan Malaysia tersingkir gitu kan. Nah ini membuktikan bahwa dua negara yang punya rivalitas tinggi ternyata memiliki kualitas yang berbeda. Kita lolos ke final, semifinal, final, mereka gugur di babak penyisihan grup. Dan itulah hebatnya Indonesia dan kita harus mengakui itu, dan teman-teman dari Malaysia harusnya mengakui itu juga sih, harusnya begitu. Upin Ipin pulang, Upin Ipin pulang, kasihan delo. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan Malaysia, di mana kabarnya Malaysia itu dapat penolakan dari negara-negara Timur Tengah, 3 negara Timur Tengah yang menolak Malaysia. Dan mereka tidak mau bermain karena mereka punya agenda sendiri juga. Malaysia sebenarnya mau persiapan untuk kualifikasi Piala Asia karena mereka ngebet juga bermain di Piala Asia. Mereka mau kejar Indonesia yang sudah punya tempat di sana gitu kan. Dan mereka belum punya tempat. Jadi mereka mati-matian cari lawan untuk uji coba pertandingan persahabatan untuk menguji nih sejauh mana kekuatannya mereka. Tapi sayangnya ditolak ya kan. Itu karena apa? Karma menolak timnas Indonesia. Sekarang mereka cari negara dimanapun mereka mau, tidak ada yang mau. Kan begitu. Kemudian mereka ikut Piala KAFA pun sudah dibuat grupnya, malah mereka ikut Piala KAFA malah mereka mengundurkan diri. Itu kan lucu juga. Nah bersyukurlah kita sudah ada di Piala Asia dan mereka belum punya tempat di sana. Mereka harus mati-matian untuk mengejar timnas Indonesia yang sudah punya tempat di sana. Kan begitu. Agak sedikit kocak, tapi itulah perbedaan antara kedua negara. Rivalitasnya saja yang panas, tapi sebenarnya kualitasnya beda. Kita masih unggul di atas. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita lihat dari berbagai
aspek segi kita lebih bagus dari mereka. Secara peringkat FIFA kita masih di atas ya kan. Secara ajang turnamen resmi pun kita masih di atasnya mereka. Kita di Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia ronde keempat ya kan. Piala Asia kita sudah punya 1 tiket di sana, 1 tempat, dan mereka sama sekali tidak bisa mengikuti langkah Indonesia. Makanya saya bilang kita masih di atasnya mereka. Dan itu harus diakui bahwa itu fakta. Dan teman-teman Malaysia tidak mau mengakui itu. Ya terserah lah, biasalah tetangga tidak mau mengakui keberhasilan dari tetangga yang lain. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Dan yang terpenting jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat bro.